Shalom wanita Kristus, apa kabar? Di tengah situasi yang tidak menentu, kita bersyukur kita punya Allah yang menjadi sumber pengharapan kita, dan kasih setianya tidak pernah berubah, dan yang firman-Nya ya dan amin. Setiap hari Kamis, Women in Christ GPI Purinda akan menghadirkan para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik khusus bagi para wanita. Pada hari ini, Pendeta Ibu Ona Tahapari akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Rencana dan Tujuan Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu, apa kabar? Saya secara pribadi berharap ibu-ibu semua ada dalam keadaan baik dan sejahtera. Jadi mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama ibu. Tuhan, kami berdoa, kami mau belajar firman Tuhan, kami minta tolong Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Supaya biarlah di dalam pemahaman kami belajar untuk berani taat kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kalau ibu sudah siap untuk belajar, mari saya undang ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Yesaya pasal 55 ibu, ayat 8 sampai dengan 9. Judul khotbah hari ini adalah Rencana dan Tujuan Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Alkitab bilang ini ibu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi pada ayat-ayat yang baru saja kita baca, Alkitab berupaya menjelaskan kepada ibu dan juga kepada saya bahwa kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Tuhan. Karena dalam realitanya ini yang kita pahami semua ibu, bahwa Tuhan itu tanpa batas. Sedangkan kita itu terbatas dalam semua hal. Nah, pada ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini yang Alkitab tegaskan. Ada 3 kata penting pada 2 ayat yang tadi kita baca. Kata yang pertama adalah kata rancangan, kata yang kedua adalah kata jalan, kata yang ketiga adalah kata tinggi, ibu. Alkitab bilang begini, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tuhan punya rancangan dan jalan itu tinggi. Berarti kan Alkitab lagi bilang bahwa rancangan kita sebagai manusia yang terbatas, jalan-jalannya kita kalau dibanding dengan Tuhan tinggi dan kita rendah. Nah, mari kita belajar dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan kata-kata kunci itu, supaya ibu dan saya memahami maksud dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Kata rancangan di situ, ibu, dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah kata ini, mahasaba. Mahasaba atau rancangan itu artinya adalah begini, rencana, pemikiran, dan pekerjaan. Berarti ini yang Alkitab bilang, rencana Tuhan itu beda dengan rencana saudara dan saya. Pemikiran Tuhan itu beda dengan pemikiran saudara dan saya. Cara Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bekerja, pekerjaan apa yang Tuhan putuskan untuk kerjakan, itu beda dari cara kita bekerja, bagaimana kita bekerja, dan model pekerjaan apa yang akan kita kerjakan. Ini dulu yang saudara dan saya harus memahaminya, supaya begini, ibu, kita tidak berupaya untuk memaksakan kita punya rencana ke dalam Tuhan punya rencana. Kita tidak berupaya untuk memaksakan kita punya pikiran, atau bahkan begini,
cara kita bekerja ke dalam pemikiran Tuhan, atau bahkan ke dalam cara Tuhan bekerja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang Alkitab bilang, jalannya Tuhan beda dengan jalannya kita. Kata jalan di situ, Alkitab dalam bahasa Ibrani menggunakan kata derek. Derek itu artinya ini, Ibu, tujuan atau jalan. Jadi ini dulu yang saudara dan saya harus pahami, bahwa kalau Tuhan menggunakan dia punya rencana, itu pasti dia punya tujuan. Dia punya jalan yang akan dia tempuh. Kalau Tuhan punya pemikiran, atau bahkan Tuhan punya pekerjaan untuk dia kerjakan, maka ini yang Alkitab bilang. Nah, di balik apa yang Tuhan sedang mainkan, entah di dalam dia punya rencana, atau pikiran, atau di dalam dia punya pekerjaan, itu semua ada tujuannya, Ibu. Ada jalan yang Tuhan pilih untuk dia berjalan di area itu. Berarti kan ini yang saudara dan saya harus pahami, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama ada Tuhan dalam kehidupan kita, dan selama Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, ini yang saudara dan saya harus pahami, selalu ada tujuan. Tuhannya kita bukan Tuhan yang asal bekerja tanpa sebuah tujuan. Tuhannya kita adalah Tuhan yang bekerja by planning. Dia punya rencana, dia punya pertimbangan, atau dia punya pemikiran, dan apapun yang dia kerjakan itu selalu punya tujuan. Amin. Jadi dalam hal ini harusnya ibu dan saya dikenal sebagai orang-orang yang sangat respect kepada Tuhan, karena dia adalah pribadi yang selalu memiliki tujuan. Lalu kita perlu respect kepada Tuhan, sebab di dalam seluruh pertimbangannya, dia mengerjakan apapun yang dia kerjakan, dan tujuannya adalah untuk saudara dan saya. Amin. Nah, begini Ibu, ada kata tinggi di situ. Kata tinggi di situ dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah gabah. Gabah tuh artinya adalah begini, rancangan Tuhan, jalannya Tuhan itu lebih tinggi dari akalnya kita. Kata tinggi di situ, gabah itu artinya lebih tinggi dari akalnya kita. Berarti kan Alkitab bilang, kalau bermain akal, Tuhan itu jago di situ. Kalau bermain berdasarkan akal, Tuhan punya akal itu jauh lebih tinggi dari kita. Kata gabah atau kata tinggi itu artinya adalah begini, lebih luhur. Jadi kan ini yang Alkitab bilang, waktu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, waktu Tuhan melaksanakan, dia punya rencana dan dia punya pemikiran dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ini yang Alkitab bilang, ada jalan yang dia tempuh, ada tujuan yang dia tuju. Lalu untuk jalan dan tujuan yang dia sedang tuju, ini yang Alkitab bilang, itu melebihi akalnya kita. Lebih tinggi dari permainan akalnya kita, atau lebih tinggi dari hitungan akalnya kita. Lalu ini yang Alkitab bilang, lebih luhur tujuan Tuhan. Kalau kita menyusun rencana untuk sebuah tujuan tertentu, maka ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, Ibu, bahwa kalau Tuhan merancangkan sesuatu, tujuan Tuhan itu jauh lebih luhur daripada atau dibanding dengan tujuan kita menyusun sebuah rencana. Makanya tadi saya bilang kepada ibu-ibu bahwa kita perlu respect kepada Tuhan. Apapun yang dia buat untuk kehidupan kita, apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia pikirkan, lalu apapun yang dia kerjakan dalam kehidupan kita, percayalah, itu tujuannya pasti luhur, tujuannya pasti beyond, di atas kemampuan akal atau nalar kita untuk mencernanya. Makanya semakin kita cinta Tuhan, harusnya ibu dan juga saya dikenal sebagai orang yang semakin respect kepada Tuhan. Sebab ini yang kita tahu, dia tidak pernah bermaksud jahat untuk kehidupan saudara dan saya. Alkitab bilang tujuan Tuhan, rencana Tuhan itu maksudnya adalah sangat luhur untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Coba sekarang saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Roma pasal 8, Ibu. Roma pasal 8, mari saya baca ayat 18, lalu saya lompat ke ayat 24 sampai ke ayat 28.
Saya ulang, Roma pasal 8 ayat 18, lalu saya lompat ke ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab bilang ini, ibu-ibu. Ayat 18, sebab aku yakin, tulis Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lalu ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Begini ibu, semua kita tahu, kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Nah, seluruh dunia mengalami gejolak, mengalami banyak orang dalam kehidupan atau bahkan dalam usaha yang mereka sedang geluti, itu mengalami goncangan yang hebat. Banyak orang mengalami masalah yang lebih rumit akibat dari pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian banyak orang dengan realita goncangan yang sekarang sedang terjadi, banyak orang juga menjadi goncang di dalam pengharapan mereka, menjadi goncang dalam keyakinan mereka kepada Tuhan, menjadi goncang dalam keseharian mereka. Banyak orang kehilangan harapan dan banyak orang kehilangan keyakinan atau bahkan iman untuk mempercayai Tuhan di dalam kemahakuasaan. Nah begini, sebelum saya bahas ini ayat, tadi kita sudah memulainya dengan membaca Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa begini ibu, dalam apapun realita yang saudara dan saya sedang hadapi hari ini, selalulah ingat bahwa Tuhan itu punya rancangan, Tuhan itu punya jalan. Yang begini, dalam realita kemanusiaan kita, hari ini kita nggak paham, tapi hari ini juga kita memiliki pemahaman bahwa dalam seluruh rencana Tuhan, dalam seluruh pemikiran Tuhan, dalam seluruh pekerjaan Tuhan, dalam seluruh tujuan Tuhan, dalam seluruh jalan yang Tuhan pilih untuk Dia bekerja di dalamnya, ini yang Alkitab bilang, itu jauh lebih tinggi dari akal kita, kemampuan akal kita mencernanya, dan apapun yang sedang Tuhan kerjakan dalam rancangan dan Dia punya jalan, itu tujuannya luhur buat saudara dan saya. Amin. Berarti kan begini, pada titik pemahaman ini, seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang memilih untuk begini, ibu, tidak mencurigai Tuhan dengan realita yang hari ini sedang kita hadapi. Makanya pada kitab Roma pasal 8 ayat 18, Alkitab sedang memberitahukan kepada kita isu ini. Pada zaman sekarang ini, saudara dan saya pasti akan berhadapan dengan penderitaan. You name it ibu, menderita di sisi mana aja. Ini yang kita harus siap dan memberitahukan kepada diri kita. Selama saudara dan saya ada pada posisi berpijak kaki pada zaman sekarang ini, maka jangan kaget ketika saudara dan saya harus berhadapan dengan penderitaan. Itu kata kunci. Lalu kalau ibu perhatikan ayat 24, kata kunci yang lain adalah begini, kata pengharapan. Lalu di ayat 25, Alkitab bilang,
Pengharapan bukanlah sebuah pengharapan kalau kita sudah melihatnya. Pengharapan disebut pengharapan, ayat 24 bilang, waktu kita belum melihatnya. Lalu ayat 25 bilang, karena kita belum melihatnya, makanya kita akan menantikannya dengan tekun. Menantikan pengharapan kita kepada Tuhan dengan tekun, pada momen apa? Pada momen saudara dan saya harus berhadapan dengan penderitaan di zaman sekarang ini, Ibu. Salah satu contohnya adalah COVID-19. Kalau ternyata begini, hidup saudara harus berhadapan dengan dampaknya, usaha saudara harus berhadapan dengan dampaknya, keuangan saudara harus berhadapan dengan dampak dari pandemi COVID-19, keluarga saudara harus berhadapan dengan dampak dari pandemi ini. Nah, ini yang Alkitab bilang, itu penderitaan untuk zaman kita sekarang ini kan, pada momen ini, Ibu. Tetapi ingat, saya ulang, ayat 24 menitik beratkan dan 25 menitik beratkan kepada realita begini, pengharapan. Di ayat 26, Alkitab bilang begini, waktu orang berhadapan dengan penderitaan, realita yang akan dihadapi atau dialami oleh manusia adalah manusia akan mengalami apa yang disebut dengan kelemahan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, di dalam seluruh rancangan dan jalannya, ini yang Alkitab bilang, Tuhan tahu bahwa kenaturalan manusia, waktu mereka berhadapan dengan kelemahan, waktu mereka berhadapan dengan penderitaan, mereka akan mengalami kelemahan. Nah, puji Tuhan di ayat 26, Alkitab bilang begini, waktu saudara dan saya menjalani penderitaan lalu kita lemah, puji Tuhannya adalah begini, Roh Kudus itu ada. Roh Tuhan itu ada untuk, Alkitab bilang, membantu saudara dan saya. Amin. Lalu di ayat 26 Alkitab bilang, Roh itu membantu kita dengan cara berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang gak terucap. Tentunya ibu, saya yakin ibu-ibu pernah ngalami keadaan begini kan? Ada dalam proses berat, ada dalam tekanan berat, ada dalam penderitaan yang sukar dicerna oleh nalarnya kita. Sehingga waktu kita mau berdoa kepada Tuhan pun, kita tuh sampai nggak tahu mau ngomong apa. Ibu pasti pernah ngalami kayak gitu tuh. Nah, pada titik kayak gitu tuh Bu, Alkitab bilang gini, Roh Tuhan membantu kita. Waktu kita berhadapan dengan kelemahan, Roh Tuhan bantu kita untuk berdoa atas nama kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan di dalam kita yang kita nggak bisa rangkai pakai kata-kata manusia. Lalu coba saudara lihat ayat 27. Waktu Roh berdoa, ini yang Alkitab bilang, Allah menyelidiki hati nuraninya kita. Lalu Allah mengetahui maksud dari roh itu. Rohnya tentu saja yang menolong kita dengan cara berdoa atas nama kita. Menyampaikan keluhan-keluhan di dalam hati nurani kita kepada Tuhan. Lalu ini yang Alkitab bilang, roh kalau berdoa, roh akan selalu berdoa sesuai dengan kehendaknya Allah. Sudah? Nah, lalu di ayat 28, because kan sometimes begini Ibu, waktu kita berdoa kita bahkan gak tahu kan Tuhan punya kehendak di dalam doa-doa kita. Nah, puji Tuhannya waktu roh berdoa atas nama kita kepada Bapa, ini yang Alkitab bilang, waktu roh berdoa di dalam kehendak Allah. Amin. Lalu di ayat 28 ini yang Alkitab bilang, nah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam terjemahan bahasa Inggris Alkitab bilang everything works together. Segala sesuatu tuh bekerja bersama. Ulang ya, Indonesia bilang, terjemahan Indonesia bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang garis bawahi mengasihi Dia. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dan stay still, tetap tinggal
di dalam realita mengasihi Tuhan, waktu kita berhadapan dengan penderitaan, Alkitab bilang begini, segala sesuatu akan turut bekerja bersama-sama, sehingga apapun yang kita alami, ayat 18 bilang penderitaan yang kita alami itu akan mendatangkan kebaikan kepada saudara dan saya. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, Ibu, mari saya jelaskan dulu di situ di ayat yang ke 26 ada kata penting ini, kelemahan. Kata kelemahan di situ bahasa Yunani bilang asteneia. Asteneia, kelemahan itu artinya adalah begini, kelemahan dalam pikiran dan kelemahan pada tubuh. Artinya dari awal Alkitab sudah bilang, kalau kita punya pikiran lemah, tubuh kita pasti lemah. Sebab sakit pada tubuh itu terbanyak dipengaruhi oleh karena tekanan dalam pikiran, stres dalam pikiran yang kita nggak bisa manage dengan baik. Nah, Alkitab bilang begini, waktu orang berhadapan dengan penderitaan, orang akan mengalami begini, lemah dalam pikiran, sehingga mereka akan mengalami lemah pada tubuh. Sudah? Kata kelemahan, asteneia. Arti yang kedua adalah begini, kecilnya kekuatan dan kecilnya kapasitas jiwa. Ulang ya, kelemahan adalah kecilnya kekuatan dan kecilnya kapasitas jiwa untuk memahami sesuatu. Kan begini, Bu. Contoh, perasaan kita nih udah hidup baik-baik. Kita udah berencana baik-baik. Kita udah berhitung baik-baik. Lalu tiba-tiba waktu pandemi COVID-19 terjadi, itu segala sesuatu rusak tuh. Artinya segala sesuatu berjalan gak sesuai dengan yang kita rencanakan tuh. Jadi kita akhirnya mengalami kewalahan pada satu titik yang lain dalam kehidupan kita dan perencanaan kita. Nah, ini yang Alkitab bilang, pada momen-momen kayak gitu tuh yang terjadi kan begini, kita nggak paham what's going on, man, gitu. Apa yang sedang terjadi nih, gitu. Nah, ini yang Alkitab bilang, kelemahan adalah, asteneia adalah kecilnya kekuatan kita untuk memahami apa yang sebenarnya lagi terjadi nih, gitu. Kecilnya kapasitas jiwa kita untuk memahami ini lagi apa lagi terjadi nih. Ini Tuhan lagi ngapain nih dalam saya punya hidup. Kira-kira begitu tuh. Sudah? Nah, asteneia itu artinya adalah begini. Kecilnya kekuatan, kecilnya kapasitas jiwa untuk melakukan hal-hal besar dan mulia. Pada waktu kita berhadapan dengan penderitaan, orang seringkali gagal mengerjakan hal-hal yang besar dan mulia, Ibu. Itu kelemahan. Nah, asteneia, pengertian yang lain bilang ini, kecilnya kekuatan di dalam kita dan kecilnya kapasitas jiwa kita untuk menahan diri dari keinginan untuk korupsi. Menahan diri dari keinginan untuk bertahan di dalam kebenaran. Alkitab bilang kelemahan sama dengan kecilnya kekuatan, kecilnya kapasitas jiwa untuk bisa gini, untuk bisa tahan diri supaya jangan korup. Kalau saudara dan saya kuat, berarti Alkitab lagi bilang ini, kamu punya kekuatan, kamu punya kapasitas jiwa yang kuat untuk berkata tidak kepada korupsi, pelanggaran. Tapi kalau kelemahan itu terjadi dalam hidup kita, yang akan muncul adalah begini, kita punya kekuatan jiwa itu mengecil, kapasitas jiwa kita mengecil, sehingga kendali dalam diri kita kecil, berkurang. Jadi biasanya yang terjadi adalah waktu orang menderita, mereka akan korup. Mereka akan melanggar apa saja nilai-nilai benar dalam kehidupan. Nah, berikutnya, kelemahan atau asteneia itu artinya adalah begini, kecilnya kekuatan, kecilnya kapasitas jiwa untuk bisa menanggung cobaan dan masalah. Ibu, begini. Makanya tadi Alkitab bilang, ada penderitaan terjadi. 2, ada kelemahan yang terjadi di dalam jiwa kita. Tuhan itu tahu betul
Makanya kenapa Alkitab bilang bahwa di dalam kelemahan, waktu kita harus berhadapan dengan penderitaan, Roh Tuhan itu membantu kita. Nah, kalau ayat 28 bilang everything works together, berarti coba garis bawahi, ada penderitaan di situ, ada kelemahan di situ, ada Roh Tuhan yang membantu kita, ada Roh Tuhan yang berdoa atas nama kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita yang gak terucap pakai kata-kata manusia kepada Allah. Ada juga Allah atau Bapa kita yang menyelidiki hati nurani kita, lalu mengetahui maksud dari Roh saat Roh itu berdoa atas nama kita. Ada juga Roh waktu berdoa atas nama kita kepada Tuhan adalah begini, Roh itu berdoa di dalam kehendak Tuhan. Nah, itu yang Alkitab bilang, everything works together. Termasuk Tuhan pun turut bekerja, bukan? Ada penderitaan, saya ulang, ada kelemahan, saya ulang, lalu kemudian ada Tuhan di situ, ada Roh Tuhan yang menolong kita, ada Roh Tuhan yang berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Alkitab bilang ini, nah, itu everything yang works together di dalam penderitaan yang saudara dan saya sedang alami. Nah, everything yang works together ini, Alkitab bilang di ayat 28, ternyata akan mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Jadi begini Ibu, jangan buru-buru marah Tuhan waktu penderitaan datang. Sebab kalau penderitaan itu nggak datang pada zaman sekarang ini, yang terjadi adalah saudara dan saya nggak akan pernah sadar bahwa ya ampun betapa lemahnya kita. Betapa kita butuh Tuhan menolong kita, pakai Roh-Nya untuk berdoa atas nama kita, menyampaikan keluhan-keluhan di dalam diri kita yang gak terucap pakai kata-kata. Berdoa atas nama kita sesuai dengan kehendak Allah kepada Allah, sehingga waktu Allah menyelidiki hati nurani kita, Tuhan tahu betul maksud yang disampaikan oleh Roh itu atas nama masalah yang sedang kita hadapi. Ingat, everything works together, termasuk Tuhan turut bekerja di dalam semua cerita itu. Ayat 18 sampai dengan ayat 27, lalu ayat 28 bilang begini, untuk mendatangkan satu hal saja, kebaikan untuk saudara dan saya. Makanya kan tadi Yesaya bilang, Tuhan itu kalau dia berencana, Tuhan itu kalau dia berpikir, Tuhan itu kalau dia bekerja, Tuhan itu kalau dia susun tujuan, Tuhan itu kalau sudah menetapkan sebuah jalan, maka ini yang Alkitab bilang, itu lebih tinggi dari pertimbangan akalnya kita. Dan apapun yang Tuhan mainkan, itu jauh lebih luhur. Amin. Nah, bukti dari keluhurannya Tuhan, itu di ayat 28 Alkitab bilang, Tuhan turut bekerja, everything works together, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Apakah kata kebaikan di situ, Ibu? Kebaikan di situ menggunakan kata Yunani agathos. Agathos itu artinya ini Ibu, manfaat atau keuntungan. Berarti Alkitab bilang everything works together. Tuhan terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan di balik penderitaan akan ada manfaat bagi saudara dan saya. Di balik penderitaan, harapan kita kepada Tuhan, doa-doa yang Roh Kudus bantu kita untuk mendoakannya dalam keluhan-keluhan tidak terucap. Tuhan yang menyelidiki hati nurani. Semua hal tersebut bekerja bersama-sama. Ternyata Alkitab bilang ujung-ujungnya nanti akan mendatangkan manfaat bagi saudara dan saya, mendatangkan keuntungan bagi saudara dan saya. Kata kebaikan atau agathos arti berikutnya adalah begini, keunggulan, lalu kehormatan, lalu kebahagiaan, lalu kesenangan. Berarti Alkitab bilang, di balik seluruh penderitaan, everything works together, termasuk Tuhan turut bekerja di dalam situ untuk kepentingan begini, mendatangkan manfaat buat kita. Penderitaan menghasilkan manfaat.
Hari ini kita nggak paham? Iya, karena kedangkalan kita dalam rancangan dan jalan. Makanya begini Ibu, biarkan Tuhan yang mengerjakan dia punya rancangan. Biarkan Tuhan mainkan dia punya jalan. Supaya penderitaan yang hari ini kita nggak paham apa manfaatnya, pada satu hari nanti di waktu ke depan kita akan berani berkata kepada diri sendiri, berani berkata kepada orang lain, bahkan berani berterima kasih kepada Tuhan karena finally we find it out. Akhirnya kita memahami bahwa penderitaan ini, harapan ini, pertolongan dari Roh Kudus, Tuhan yang menyelidiki hati nurani, Roh yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah untuk kita, atas nama kita, ternyata memberikan manfaat untuk saya, memberikan keuntungan untuk hidup saya, memberikan keunggulan untuk saya, mendatangkan kehormatan untuk saya, mendatangkan kesenangan untuk saya, mendatangkan kebahagiaan untuk saya. Makanya semua orang, Alkitab bilang begini, yang mengasihi Tuhan itu akan selalu tertawa di bagian akhir, Pak, Ibu. Saya terbiasa menggunakan kata Pak. Semua orang yang mengasihi Tuhan, yang memutuskan untuk begini, Yohanes 14 ayat 21 bilang, berpegang kepada Tuhan punya perintah, berpegang kepada Tuhan punya perkataan dari firman, lalu latih diri tiap-tiap hari untuk mentaatinya. Semua orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab bilang begini, mereka akan selalu mendapatkan manfaat dari rencana Tuhan, keuntungan dari rancangan dan jalan Tuhan. Mereka akan selalu tampil unggul akibat dari rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Mereka akan ditemukan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan terhormat, dalam juga keadaan bahagia dan senang, karena dalam prosesi mereka mengasihi Tuhan, Tuhan dan segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan, turut bekerja bersama, supaya pada akhirnya kisah akhir tentang cerita penderitaan kita adalah kita menikmati kebaikan dalam hidup Ibu. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan di tengah semua penderitaan yang Ibu dan saya sedang hadapi di zaman ini. Mari berpikirlah jauh. Lihatlah bagaimana Tuhan berencana, Tuhan berpikir, Tuhan menimbang, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan mari tinggalkan keluh kesah, persungutan, kemarahan kepada Tuhan akibat apa yang sedang kita alami hari ini. Mari belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu sekarang bahwa ini yang Alkitab bilang, Ibu, rencana dan tujuan Tuhan itu akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita bersama. Amin. Saya selesai Ibu, mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah seluruh firman ini termeterai di dalam pemahaman kami, di dalam perenungan kami, supaya di musim menderita yang hari ini harus kami hadapi, yang memang harus dialami di zaman ini, kami tetap takluk, hormat, tunduk kepada seluruh tujuan Tuhan, seluruh perencanaan Tuhan, seluruh jalan-jalan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup kami akan turut bekerja, supaya pada akhirnya di balik penderitaan kami menikmati kebaikan yang datang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berikan kepada kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Persembahan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara, atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code GBI Puri Indah menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, dan berbagai aplikasi lainnya. Sekian informasi dari kami, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.